Selamat datang di Call of Dragons. Aku akan menjadi pemandumu di Tamaris. Hari ini kita akan melihat peta untuk musim 1 dan menunjukkan kepadamu bagaimana kamu bisa naik ke puncak selama musim pertama. Musim 1 Call of Dragons berlangsung di Tanah Tamaris. Tamaris dibagi menjadi 11 wilayah dengan 7 wilayah terluar dan 3 wilayah pedalaman, dan di tengah sarang Flame Dragon yang menakutkan. Ketika mulai, kamu akan ditempatkan secara acak di salah satu dari 7 wilayah terluar, tergantung pada fraksi yang dipilih. Saat permainan berlangsung, kamu harus menuju pusat Tamaris sebelum akhirnya mencapai sarang Flame Dragon untuk pertempuran terakhir yang epik. Di musim 1, Pegunungan Beku dan Tanah Tandus Tamaris Utara adalah rumah para orc. Jika kamu memilih Wilderberg, kamu mungkin akan memulai di sini. Di antara keajaiban seperti Mondrian Fang, Wall Shrine, dan Frozen Spires, hanya pejuang yang paling tangguh yang dapat bertahan dan mengungkap misteri es. Tamaris Barat adalah tanah hutan lebat dan sumber daya alam yang melimpah, dan tempat kelahiran para elf. Pemain yang memilih Spring Wardens kemungkinan akan mulai di sini. Hidup di sini ulet sekaligus indah. Di antara perbukitan dan padang rumput Tamaris Selatan, kisah umat manusia bertahan lama. Di sini, manusia membangun Forerunners Monument dan biara pelopor untuk menghormati leluhur agung mereka. Pemain yang berpihak pada Liga Ordo mungkin akan mulai di sini, di tempat di mana sejarah sangat dalam. Perlu dicatat bahwa semua titik awal memiliki jumlah sumber daya yang sama, jadi tidak perlu khawatir untuk memulai dari posisi yang kurang menguntungkan. Sumber daya didistribusikan di seluruh peta dalam serangkaian lingkaran konsentris. Tingkat dan jumlah sumber daya di wilayah pedalaman setidaknya 50% lebih tinggi daripada wilayah di luar. Bahkan menjadi lebih berlimpah saat kamu mencapai pusat. Wilayah dan sumber daya terbatas, jadi kamu harus bersaing dengan penguasa lainnya. Membangun kekuatan dan memperkuat aliansimu saat menyerang ke arah tengah peta. Tamaris dipenuhi dengan makhluk terinfeksi dan behemoth yang tak terhitung jumlahnya, seperti troll, Hydra, Thunderwolf, Dire Bear, dan banyak lagi. Behemoth yang paling langka dan terkuat terletak di tengah. Resikonya jauh lebih besar, tetapi hadiahnya jauh lebih besar. Dan jauh dalam pusat Tamaris terdapat behemoth yang paling menakutkan, lawanmu yang paling kuat, Flame Dragon. Jika kamu ingin memimpin pertempuran melawan Flame Dragon dan mencapai tujuan dari musim ini, kamu harus merencanakan dengan baik jalan di depanmu. Untuk memulai, kamu harus menyelesaikan quest. Quest akan membantumu menjadi lebih akrab dengan permainan, dan juga memberikan hadiah besar yang membantumu membangun sumber daya dan memperkuat pasukanmu. Kemudian, kamu harus mengumpulkan pasukan yang kuat. Ketika kotamu mencapai level 5, kamu dapat mengarahkan Legion kedua. Dengan Legion berikutnya tersedia di level 11, 17, dan 22. Mengerahkan beberapa Legion sekaligus dapat berdampak besar mengumpulkan sumber daya dan mengobarkan perang. Langkah selanjutnya adalah bergabung dengan aliansi yang kuat. Memiliki aliansi yang kuat memungkinkan untuk bersaing dan mendapatkan lebih banyak sumber daya serta mendapat manfaat dari menggabungkannya bersama dengan anggota aliansi lainnya. Berada dalam aliansi adalah cara terbaik untuk mencapai pusat dan mendapatkan lebih banyak wilayah dan sumber daya. Ketika semua orang bekerja sama dan mencoba yang terbaik, keanggotaan aliansi dapat membawa manfaat besar. Menyumbangkan sumber daya ke aliansimu memungkinkan kamu mengembangkan teknologi aliansi dengan cepat. Dan anggota aliansi dapat saling membantu untuk mengembangkan kekuatan mereka lebih cepat. Aliansi yang kuat membutuhkan setiap anggota untuk memberikan segalanya. Flame Dragon adalah bos terakhir yang kuat, tetapi dengan kekuatan kerja tim di pihakmu, kamu tidak akan kalah. Semoga berhasil dan selamat berburu. Siapa tahu mungkin kamu akan menjadi orang pertama yang mengalahkan Flame Dragon.